Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Panitia dan Dewan Penguji Uji Kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025. Perkenalkan, saya Ana Anurai Suarniti dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja dengan NIM 25011710121 akan melaksanakan praktik mengajar untuk keperluan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Halo, Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu, Miss. Oke, gimana kabarnya? Baik. Udah sarapan? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar jamnya agama Hindu seperti biasa. Tapi sebelum belajar, Miss mau kalian berdoa dulu seperti biasa ya. Minggu lalu sepertinya sudah yang cewek-cewek yang memimpin ya. Hari ini Miss Wulan mau yang memimpin cowok-cowok. Setuju nggak? Setuju. Oke, yang cowok-cowok ini berempat berarti masuk semua ya. Oke. Miss Wulan bakal pilih Wira. Wira mau? Oke, Wira sini Wira. Oke. Semuanya, ayo Wira dipimpin. Om Swastiastu, teman-teman. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai dari asana. Om Rasadastiti Salira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Karasudana. Om Sudanam Swaha. Om Ati Sudanam Swaha. Sikap Amustikarana Puja Trisandia Ngawit. Oke, terima kasih Wira. Silakan duduk. Sekarang setelah kita berdoa, Miss mau kita membiasakan diri sebelum belajar harus tetap berdoa, berdoa Saraswati Puja, meminta agar apa yang kita pelajari hari ini agar selalu senantiasa diberikan ilmu yang baik untuk kehidupan kita apapun yang kita pelajari ya. Sudah hafal semuanya Saraswati Puja? Sudah. Oke. Sikap tangan sembahyang. Oke. Matanya dipejamkan, Wisulan yang akan memimpin. Saraswati Puja dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini
rapi, boleh dirapikan dulu duduknya. Dirapikan dulu. Oke. Sekarang kita merapikan duduknya kita dengan bernyanyi. Ikutin Miss Wulan ya. Tangan ke atas, tangannya ke atas semua. Tangan ke samping, tangan ke depan. Duduklah yang manis. Bisa? Tapi Miss Wulan maunya nyanyinya yang semangat. Yang nggak semangat nanti dapat pertanyaan menarik dari Miss Wulan. Oke? 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk yang manis. Oke, duduk yang manis semua. Ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Vidya, kita belajar apa? Tentang Pancamahabhuta. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, Dilan, tentang apa? Alam semesta agama Hindu. Oke, alam semesta. Oke, minggu lalu seperti yang dibilang Vidya dan Dilan, kita sudah belajar tentang alam dalam agama Hindu dan Pancamahabhuta, tetapi unsur-unsurnya belum. Nah, sebelum itu, Miss Wulan akan mengasih tahu kalian hari ini kita belajar sama materinya tentang Pancamahabhuta dan alam semesta dalam agama Hindu. Miss Wulan mau ngasih tahu capaian pembelajaran kita hari ini apa aja ya. Hari ini peserta didik mampu memahami konsep Pancamahabhuta. Konsep Pancamahabhuta itu 5 unsur pembentuk alam semesta, nanti bakal jelasin. Terus peserta didik dapat menampilkan kreativitas dalam membuat mading tentang unsur pembentuk alam semesta. Ingat minggu lalu Miss Wulan suruh membawa apa? Apa? Kertas karton. Oke, coba dilihatin. Ada nggak kertas kartonnya? Ayo yang kelompok satunya ada nggak? Mana? Oke. Jadi kalian sudah mempersiapkan kertas karton. Terus capaian pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan. Apa maksudnya mengkomunikasikan? Mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Mading yang akan kalian buat hari ini. Oke? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Pancamahabhuta. Oke. Seperti yang ada di PowerPoint dan tadi juga Miss Wulan sudah jelaskan, ya. Alam semesta dalam agama Hindu itu terdapat 2, Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu adalah alam semesta yang besar. Lihat nih gambarnya. Tuh, gambar bumi. Alam semesta yang besar itu maksudnya bumi, tempat kita tinggal. Tahu bumi? Tahu. Coba Angel sebutkan apa saja isi di dalam alam semesta. Ada pohon. Pohon apa? Terus apa lagi? Ada tumbuhan. Tumbuhan. Terus apa lagi? Ada Oke, Vidya deh, Vidya. Apa Vidya? ada hewan, ada manusia, ada rumah-rumah, gitu banyak. Oke, tadi juga Angel dan Vidya sudah menyebutkan. Jadi di dalam alam semesta itu ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciptaan siapa? Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan apa? Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk makhluk hidup? Oh, oke, yang cowok dulu deh. Apa? Coba Krisna. Manusia, tumbuhan, dan Oke, manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup adalah ciptaan Sang Yang Widi. Ya, jadi Buana Agung itu adalah tempat hidup makhluk hidup, alam yang besar. Itu disebut dengan Buana Agung. Ya, terus apa itu Buana Alit? Oke. Ya, sedangkan Buana Alit adalah alam kecil.
atau tubuh manusia itu sendiri. Jadi di dalam agama Hindu, Buana Agung, alam yang besar itu disebut dengan Buana Agung. Buana Alit itu alam kecil, yaitu tubuh manusia. Kenapa Buana Agung dan Buana Alit sama-sama disebut alam semesta dalam agama Hindu? Siapa yang tahu? Oke, Vidya. Karena Buana Agung dan Buana Alit disebut sebagai alam dalam agama Hindu karena sama-sama terbuat atau terbentuk dari 5 unsur pembentuk alam semesta. Oke, betul. Tepuk tangan buat Vidya. Dari tadi Miss Wulan perhatiin yang menjawab itu selalu Vidya. Yang lainnya ngantuk apa enggak? Ngantuk ya? Ngantuk? Oke, kalau ngantuk coba kita games dulu sebentar. Tahu lagu kalau kau suka hati tepuk tangan? Tahu kan? Ikutin perintahnya ya. Semuanya harus semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang pipi teman. Oke, jadi yang paling imut dipegang. Pegang pipi temannya, pegang. Kalau kau suka hati, oke, stop, nanti berantem. Kalau kau suka hati, cium temannya. Nggak mau, oke. Masih ngantuk nggak? Oke, jadi sekarang akan Miss Wulan lanjutkan. Bisa dilanjutkan kembali pelajaran? Tadi kata Vidya, Buana Agung dan Buana Alit disebut sama karena sama-sama terbentuk oleh unsur pembentuk alam semesta. Nah, dalam agama Hindu, alam semesta itu dibentuk oleh 5 unsur pembentuk alam semesta. Ya, ada pertiwi, ada apa, ada teja, ada bayu dan akasa. Pertiwi itu adalah zat padat, unsur padat. Sekarang Bulan bertanya sama Krishna, apakah yang termasuk unsur padat di dalam alam semesta ini? Krishna bisa jawab nggak? Ayo Krishna. Ada yang lain bisa jawab nggak? Vidya lagi? Yang lain selain Vidya? Selain Krishna ada yang bisa menjawab apa itu unsur padat dalam alam semesta? Oke, apa Dylan? Seperti meja, kursi, pintu, papan tulis. Oke, stop. Kata Dylan, meja, kursi, pintu, papan tulis. Jawabannya betul. Jadi dalam alam semesta ada zat padat. Zat padatnya misalnya seperti kayu, batu, itu padat nggak? Terus selanjutnya ada apa? Unsur cair. Unsur cair alam semesta tidak usah ditanyakan, pasti semua tahu. Apa itu? Air. Apa lagi yang buat dimasak? Minyak. Oke. Teja, unsur panas dalam alam semesta. Api, betul. Matahari. Jadi teja itu bisa dibilang unsur panas atau unsur cahaya ya. Bisa api, matahari. Matahari juga panas, juga mengeluarkan cahaya. Terus ada bayu. Bayu itu udara. Apa? Angin. Perlu nggak kita udara? Perlu nggak kita angin? Oksigen perlu nggak kita? Buat apa? Buat bernafas. Kalau nggak ada oksigen bisa nggak hidup manusia? Oke. Akasa itu adalah ruang kosong. Di mana di dalam alam semesta ini kita selalu memerlukan ruang kosong untuk apapun. Ruang kosong itu juga berarti ya. Terus unsur ini tidak hanya dalam Buana Agung, tapi dalam Buana Alit. Kalau unsur pertiwi, unsur padat di dalam tubuh manusia, ada tulang, ada gigi. Terus kalau unsur cair di dalam tubuh manusia ada apa? Darah, betul. Terus unsur panas dalam tubuh manusia, ada yang tahu? Suhu, tadi ada yang bilang suhu apa?
di dalam tubuh manusia ada nggak? Fungsinya untuk apa? Untuk bernafas, betul. Terus ruang kosong. Di dalam tubuh manusia juga ada ruang kosong. Contohnya rongga-rongga tubuh, rongga-rongga dada. Pernah nggak kalian belajar IPA? Jadi belajar tentang tubuh manusia. Di situ dijelaskan ada tulang, ada rongga-rongga dada. Itu namanya itu termasuk dengan akasa. Oke? Paham? Oke, sekarang Miss minta coba dibuka dulu karton yang dibawa dari rumah. Coba Miss mau lihat. Oke, Miss Lan pinjam ya. Miss Lan pinjam ya. Jadi di sini kalian sudah membawa dari rumah, ya. Sesuai janji Miss Wulan bawakan gambarnya. Tugas kalian adalah menggunting dan menempel, ya. Menempel yang ada di sini. Oke, paham? Oke. Coba. Miss Wulan bagikan. Miss Wulan mau melihat kerja kelompoknya ini bagus atau tidak. Oke, sambil kalian menggunting, Miss mau lihat kerjasamanya bagus atau tidak, ya. Miss mau lihat yang mana yang bekerja dan yang mana yang tidak. Bisa? Kelompok ini bisa? Bisa. Ada yang kurang paham? Tidak. Ini nama apa? Nah, ini? Air. Ini? Air. Ini sudah. Kalau misalnya kita sakit, suhu tubuhnya naik nggak? Naik. Jadinya apa? Demam. Ini apa? Berbuat bernafas. Unsur apa di dalam buah naga? Ini adalah ini proses kerjaan dong. Oke, di sini sudah selesai semuanya. Sudah. Kalau misalnya Miss Wulan suruh presentasi, kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, yang cewek-cewek. Oke, siapa? Ini mau semua maju atau gimana? Aku mau dua. Dua orang aja. Oke, perwakilan. Oke, boleh. Masih? Yang mau presentasi siapa? Oke, Miss Wulan mau di belakang sambil menilai, melihat kalian presentasinya ya. Oke, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok perempuan, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jadi di sini ada unsur upacara pembuka. Yang pertama ada peti, unsur padat. Buah nagungnya ada tanah, batu, dan juga terus buah alirnya ada gigi dan tulang. Yang kedua ada apa? Unsur air. Di buah agung ada alam semesta, luar angkasa. Di buah alit ada rongga dada. Sekian dari kelompok perempuan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk tepuk tangan buat kelompok perempuan. Oke, silakan maju. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
unsur Pancasila Buta. Yang pertama ada berdiri atau unsur padat. Di Buana Agung ada batu, tanah. Terus di Buana Alit ada gigi, tulang. Di lima asal unsur uang. Di Buana Agung ada unsur pusat. Di Buana Agung ada orang kasa. Di Buana Alit ada rongga dada. Demikian dari Bapak kami. Kita berikan nanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak sudah bisa mempresentasikan dan hasil kerja kelompoknya juga Bu Miss Wulan lihat sangat bagus. Jadi sepertinya Miss Wulan rasa materi untuk hari ini dan yang minggu lalu sudah dipelajari dengan baik dan sudah cukup dimengerti ya. Sekarang Miss mau bertanya, adakah di sini dari materi yang kita pelajari minggu lalu tentang Buana Agung, Buana Alit, adakah yang tidak dipahami? Tidak? Semuanya paham? Gampang? Gampang 1 sampai 100 kira-kira tingkat kegampangannya berapa? 1000. Oh 1000. Oke, tepuk tangan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan kalian harus kembali ke kelas masing-masing ya. Sebelum meninggalkan ruang agama, Miss mau kalian berdoa setelah belajar. No, cukup Miss yang pimpin, oke? Tapi nanti Miss Wulan ingatkan sebelum meninggalkan ruangan kelas, mohon kertas-kertasnya yang dipakai untuk memgunting nanti dirapikan, ya, dibuang di tempat sampah. Sekarang kita berdoa. Duduknya coba dirapikan dulu, oke? Sikap tangan berdoa. Sikap tangan berdoa. Matanya dipejamkan. Doa agar pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga berdoa sesuai dengan materi hari ini, semoga makhluk hidup di alam semesta dapat berbahagia selalu. Doa akan disuruh pimpin. Berdoa dimulai.